Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Pantas kiranya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dapat melaksanakan berbagai aktivitas, baik itu kewajiban kedinasan, aktivitas sehari-hari bersama keluarga, dan hal-hal lain. Semoga ke depan tetap diberi kesehatan, tetap diberi kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang sistem hukum, khususnya sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia. Kita tidak hanya akan bicara tentang Indonesia, tetapi kita coba perlebar wawasan kita mengenai sistem hukum di dunia secara global, lalu kita bawa konteksnya ke Indonesia. Mengapa Indonesia secara tegas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oke. Bicara mengenai sistem hukum berarti kita membicarakan tentang segala sesuatu, unsur-unsur yang berkaitan dengan hukum. Apa sistem hukum itu? Adalah segala tatanan yang terdiri dari beberapa unsur-unsur lain yang saling terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya di bidang hukum. Tetapi harus kita potong dulu pikiran kita bahwa yang dimaksud hukum bukan hanya pada peraturan perundang-undangan. Membicarakan hukum, kita harus buka pikiran kita bahwa segala sesuatu yang mengikat bagi setiap orang. Mengapa secara filosofis muncul pertanyaan, mengapa kita harus tunduk kepada norma itu? Mengapa kita harus menaatinya? Itu pertanyaan filosofisnya begitu. Lalu nanti dikaji, ontologinya kalau dalam kajian filsafat begitu ontologinya di situ. Lalu dicarilah epistemologinya. Lah, kembali pada pertanyaan tadi itu, sistem hukum adalah suatu tatanan yang terdiri dari beberapa unsur yang mana unsur tadi itu saling terkait satu sama lain demi terwujudnya tujuan hukum. Lalu muncul, apa tujuan hukum itu? Secara sederhana, orang mengartikan bahwa tujuan hukum itu adalah satu, misalnya untuk mencapai keadilan, untuk mencapai kepastian, untuk terwujudnya ketertiban, untuk terwujudnya ketentraman, untuk terwujudnya barangkali keadilan sosial dan semacamnya. Lah, itu adalah tujuan-tujuan yang kalau kita kumpulkan akan banyak sekali begitu. Tetapi dalam sistem hukum ini harus ada tujuan tertentu yang hendak dicapai dalam tatanan hukum ini, dalam beberapa unsur-unsur ini. Lah,
Kalau kita coba buka referensi buku pustaka kita, artikel-artikel misalnya, jurnal-jurnal ilmiah, dan termasuk coba kita search ya di media sosial, di internet misalnya, maka akan muncul definisi itu. Ketika kita searching sistem hukum, maka akan muncul beberapa macam sistem hukum di dunia. Ada sistem hukum sudah mapan. Ya, bicara di Indonesia, kembali pada materi lain, materi sebelum ini, kita akan temukan bagaimana kondisi hukum di Indonesia waktu itu. Lalu kalau kita tarik sampai saat ini, kita akan juga menemukan kira-kira Indonesia sistem hukumnya seperti apa. Maka tidak lepas dari perjalanan panjang bangsa ini sampai ada saat ini. Sampai bagaimana kemudian memaknakan bahwa Indonesia negara hukum itu seperti apa. Banyak kajian, banyak hal yang harus kita baca referensi utamanya. Sistem hukum di dunia ini, sistem yang besar, ya, akan saya sebutkan beberapa hal. Pertama, sistem yang disebut dengan civil law system. Civil law system ini berkembang di Eropa kontinental. Yaitu Eropa kontinental ini adalah wilayah Eropa yang dikomandani oleh Kekaisaran Romawi dulu, ya, dan negara-negara yang memiliki cara pandang yang sama seperti Belanda, Jerman, Italia, misalnya. Golongan di Eropa ini punya sistem namanya civil law system. Yang kedua, ada yang namanya sistem common law system. Ini berkembang di Anglo-Saxon. Ya, Anglo-Saxon ini nama seorang sesungguhnya yang dikomandani oleh Inggris dan negara-negara jajahan Inggris, Amerika, dan negara-negara jajahannya. Inggris juga menjajah Malaysia. Kalau di Asia itu ada kesamaan, kemudian ya, kesamaan ciri. Nanti kita coba jelaskan ciri-ciri ini. Yang itu yang kedua, namanya common law system. Yang ketiga, barangkali kita juga temukan namanya religious law system. Ya, religious law system ini lebih mendekati pada sistem yang berdasarkan pada agama atau suatu keyakinan di suatu negara itu. Karena pengaruh agama sangat kuat. Agama punya norma sendiri yang itu sangat berpengaruh pada perilaku seorang. Yang keempat, namanya adat law system. Ada yang menyebutnya begitu, atau adat reh misalnya. Atau hukum kebiasaan. Di beberapa negara menguat ini. Termasuk Indonesia, kalau kita kembali feedback ya pada materi lalu, Indonesia juga salah satunya sebelum merdeka Hindia Belanda Nusantara ini kuat sekali dengan hukum adatnya, hukum kebiasaan. Yang kelima, ada yang menyebut dengan sistem mixing law system. Campurannya pun juga beda-beda. Suatu negara, suatu wilayah bisa saja menerapkan beberapa sistem yang berbeda-beda. Ya, satu wilayah, suatu negara, wilayahnya menerapkan berbeda-beda, berarti campur. Ada barangkali juga menerapkan sistem campurnya adalah total. Jadi tidak menggunakan salah satu sistem yang ada yang besar ini, tapi itu dilebur menjadi satu sistem baru misalnya. Ini juga campur. Ada yang bertingkat seperti kue lapis, di atas, kalangan atas pakai sistem apa, di bawahnya, paling bawah pakai sistem apa. Itu coba baca di artikelnya Isin Oroko ya tentang sistem hukum, perkembangan sistem hukum. Lah,
Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan dua sistem besar, ya, yaitu civil law system dan common law system. Yang berkembang di Eropa kontinental, civil law system, dan common law system berkembang di Anglo-Saxon, ya, dan pengaruhnya terhadap sistem hukum di Indonesia. Sehingga kita bisa mencirikan kira-kira Indonesia itu nanti termasuk sistem hukum yang mana. Oke. Saya jelaskan dulu ciri dua sistem ini. Yang pertama tentang civil law system. Civil law system, ya, atau sebutan lainnya adalah hukum sipil. Nah, cirinya paling tidak ada 3 ciri yang melekat pada sistem ini, ya. Kembali pada yang tadi, karena sistem terdiri dari beberapa unsur, maka unsur-unsur ini sangat kental sekali dengan sistem ini. Kalau dalam pandangan Lawrence Friedman, bahwa sistem hukum itu paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, unsur structure law, ya, legal structure misalnya. Pada maksud yaitu di mana struktur hukum ini berlaku. Apa struktur hukum itu? Adalah aparatur-aparatur yang punya kendali atau punya fungsi untuk menerapkan, menegakkan hukum. Siapa saja? Polisi, jaksa, pengadilan, pengacara. Ini termasuk struktur orang-orang yang memang terlibat dalam suatu proses hukum. Yang kedua, unsur yang kedua menurut Lawrence Friedman adalah substantif law. Ya, hukum substantif. Dalam hal ini adalah hukum materinya. Apa bunyi dari suatu aturan, suatu norma? Apa maksud dari suatu norma? Jadi kembali pada isi dari suatu aturan. Yang ketiga, menurut Lawrence Friedman adalah culture law, legal culture, ya, budaya hukum. Ini yang dimaksudkan adalah bagaimana tatanan masyarakatnya berkenaan dengan hukum. Saya ambil satu contoh terkait dengan 3 unsur sistem hukum dalam pandangan Lawrence Friedman ini. Misalnya, kita sudah tahu bahwa ada peraturan, ada undang-undang bahwa barang siapa tidak menggunakan helm saat berkendara, lalu ditilang oleh polisi. Ya, barang siapa tidak memakai helm dikenakan denda sekian ratus ribu. Normanya itu, substansi hukumnya itu. Ya. Lalu si fulan lagi jalan-jalan di jalan raya pakai kendaraan, tidak pakai helm. Ada polisi, diberhentikan oleh operasi. Selamat siang Pak Fulan, Anda saya tilang karena tidak menggunakan helm. Kemudian si Fulan beralasan, berargumentasi. Lalu polisi mau tidak mau, saya tidak menerima alasan Pak Fulan, Anda tetap saya tilang. Oke lah Pak, dikasihlah uang misalnya 10.000 supaya tidak jadi ditilang. Saya akan jelaskan. Pada posisi kultur hukumnya adalah masyarakat kita apakah sudah sadar akan hukum? Apakah sudah betul-betul tahu taat terhadap norma yang diberlakukan? Yaitu barang siapa tidak menggunakan helm didenda. Berarti yang salah adalah si masyarakat.
Masyarakat kemudian mencoba untuk menyogok, menyuap hakim, menyuap polisi supaya tidak ditilang, lalu polisinya mau, maka ini termasuk struktur. Apakah polisi sudah memiliki integritas untuk menegakkan aturan ini? Bicara sistem hukum secara keseluruhan berarti menyangkut 3 unsur tadi itu. Apakah polisi sudah memiliki integritas untuk menegakkan aturan setegak-tegaknya, seadil-adilnya? Apakah aturan kita, pasal-pasal undang-undang, peraturan-peraturan lainnya sudah mencirikan atau sudah memuat norma-norma yang baik? Atau pada aspek ketiga, perilaku masyarakat kita saat ini itu seperti apa? Maka kadang masih ada alasan atau kadang kita memberikan argumentasi bahwa hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu sesungguhnya pada aspek mana kalau dari 3 unsur ini? Apakah pada masyarakatnya, polisinya, atau memang aturannya yang memang tidak benar? Gitu ya. Artinya kita untuk menilai satu hukum ini, maka multi hal yang harus kita pertimbangkan. Lah, sistem hukum secara umum juga memiliki unsur-unsur demikian. Maka coba kita cirikan apa civil law system itu. Civil law, hukum sipil ini yang berkembang di Eropa kontinental, dibawa oleh negara-negara seperti Belanda, Jerman, Italia misalnya. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, maka bagaimana kondisi sistem hukum di Indonesia khususnya? Apakah ada kesamaan nanti? Ya. Ciri pertama civil law system yaitu sistemnya menggunakan kodifikasi. Bahwa, apa maksud kodifikasi? Bahwa aturan norma yang kemudian kita sebut hukum ini harus secara jelas terbukukan, tertuliskan dengan pasti. Sehingga setiap orang ya mudah untuk mengetahui dan mudah untuk mengidentifikasi perilaku apa yang dilarang, yang diwajibkan dan semacamnya. Sehingga kalau ada perilaku-perilaku menyimpang dari ketentuan norma ini, mau tidak mau secara mudah untuk menyatakan bahwa ini bertentangan, ini melanggar dan semacamnya. Ya, atas kodifikasi, sistem kodifikasi ini, mau tidak mau suatu negara harus menyusun hierarkis ya sistem ini, kodifikasi ini. Maka muncullah di Indonesia yang namanya hierarkis perundang-undangan. Jadi civil law system ini lebih mendekati pada sistem formil, ya, yang formal. Maka di Indonesia sudah ada formal, sistem hukum formalnya atau sumber hukum formilnya. Apa? Undang-undang dasar. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3, peraturan pemerintah. 4, maksud saya 5, peraturan presiden. 6, peraturan daerah provinsi. 7, peraturan daerah kabupaten atau peraturan daerah kota. Ini sudah formil. Maka kalau kita mengkaji nanti, mahasiswa hukum itu harus, kalau mengkaji aturan, paling tidak mengkaji 6 hal ini. 7 hierarkis ini, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Maka karena memang sistemnya kodifikasi, negara lalu membagi kekuasaannya untuk salah satu kekuasaannya harus ada fungsi legislasi, yaitu menyusun peraturan perundang-undangan. Walaupun tidak lepas pula dari pemisahan kekuasaan, ya. Jadi ada sistem pemisahan kekuasaan di suatu negara. Separation of power, ya, pemisahan dan pembagian kekuasaan. Itu ciri yang pertama.
bahwa bertuliskan, ya, terkodifikasi. Yang kedua adalah hakim tidak terikat pada preseden, bukan presiden, preseden. Hakim itu dalam memeriksa suatu perkara, dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang masuk ke hadapannya, dia berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan, memutus dan mengadili, sehingga muncul putusan, apa amar putusannya, diktum putusannya seperti apa. Dalam sistem civil law system, bahwa hakim ini murni menjadi bebas karena dia menilai, ya, menilai berdasarkan pada fakta yang ada saat itu, sehingga bisa jadi walaupun normanya sama akan berbeda perlakuannya, ya, karena putusan yang dilakukan oleh hakim sebelumnya tidak kemudian mengikat hakim-hakim lain untuk mengikuti putusan itu. Tergantung pada sejauh mana hakim melakukan pemeriksaan dan menemukan fakta-fakta atau kebenarannya dari suatu pemeriksaan itu. Sehingga tidak punya keharusan untuk tunduk dan patuh pada putusan-putusan hakim lainnya. Ya, hakim khususnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, civil law system itu mencirikan peradilan menganut, ya, inquisitorial, ya, inquisitorial. Apa inquisitorial itu? Bahwa peradilan, hakim dalam hal ini harus mencari bukti, ya, untuk menyesuaikan dengan norma-norma yang sudah dibentuk oleh kekuasaan negara. Dalam hal ini adalah legislatif. Kalau negara sudah buat aturan barang siapa mengambil benda milik orang lain dengan melawan hukum, baik sebagian atau seluruhnya, bukan haknya, dipenjara sekian tahun. Polisi mencoba untuk mencari bukti apakah unsur pasal ini terpenuhi atau tidak. Ketika ada pemenuhan terhadap bukti-bukti ini, mau tidak mau si pelaku, si terdakwa akan dihukum menggunakan ketentuan yang sudah ada ini. Ya, tinggal mencocokkan saja. Oh iya, mencuri. Maka tidak heran kalau beberapa kasus-kasus yang menurut kita, menurut pandangan khalayak umum, tidak perlu dipidana. Ada nenek mencuri coklat, nenek mencuri semangka, nenek mencuri kayu. Saya rasa kasus itu sudah tersebar luas, apalagi dengan media sosial ini. Itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim hanya mencari, loh, ini ada kesamaan unsur perilaku ini dengan ketentuan perundang-undangannya. Cocok, maka ini terapkan. Begitu ya. Itu 3 ciri dari civil law system. Walaupun ada beberapa ciri-ciri lain, tapi utamanya begitu. Sistem hukum yang kedua adalah common law system. Ya. Apa ciri common law system ini? Jadi common law system itu lebih mendekati pada kebiasaan, hukum kebiasaan. Cirinya adalah jurisprudensi menjadi sumber hukum utama. Ini kebalikan dari civil law system pada sistem kodifikasi. Civil law system menganut bahwa sumber hukum utamanya adalah peraturan perundang-undangan. Ketika ada kasus, maka kasus coba disesuaikan dengan unsur pada
kodifikasi sistem hukumnya, cocok, terapkan. Ini berbeda karena jurisprudensi menjadi sumber utamanya adalah apa yang terjadi, ya, apa yang diputus oleh hakim-hakim sebelumnya punya pengaruh untuk diterapkan. Hakim tidak hanya memberlakukan ketentuan putusannya pada satu subjek hukum, pada kasus satu saja, tetapi karena ini menjadi jurisprudensi, kasus-kasus lain yang memiliki kesamaan kemiripan, dan ini menjadi norma yang diberlakukan secara publik. Ya, hukum ini berlaku pada banyak orang. Mau tidak mau, apa yang diputuskan oleh hakim punya pengaruh terhadap perilaku masyarakatnya. Tidak semata-mata pada ketentuan perundang-undangan, tetapi masyarakat pun juga harus patuh pada apa yang telah diputus oleh majelis hakim. Dan majelis hakim lain, hakim-hakim pada masa mendatang punya keterikatan untuk mengikuti jurisprudensi ini, ya. Itu ciri pertama. Yang kedua, menganut sistem preseden. Sistem preseden ini, ya, hukum yang telah ditetapkan oleh hakim, sesungguhnya ada kemiripan dengan pada kajian pertama tentang jurisprudensi. Sistem preseden ini kemudian ini mau tidak mau harus diberlakukan sama dengan peraturan perundang-undangan. Hakim di sini merdeka untuk memutus suatu perkara yang dihadapinya. Karena merdeka dalam hal ini, dalam sistem preseden ini, hakim kemudian punya kewenangan untuk berijtihad, kewenangan untuk membuat hukum baru. Maka hakim dalam hal ini bisa melakukan penemuan-penemuan hukum. Karena hakim bebas menentukan, tidak lagi bergantung pada perundang-undangan. Dia bisa menemukan hukum sendiri berdasarkan pada kajian telaah terhadap kasus-kasus yang dia hadapi. Lalu kalau ini, ya, kalau menurut pertimbangannya bahwa harus diberlakukan tertentu, maka walaupun tidak ada jurisprudensi sebelumnya, hakim dalam hal ini bisa membuat suatu norma baru. Maka norma ditemukan dari putusan hakim. Hakim bisa membuat suatu norma baru yang itu merupakan cikal bakal untuk diterapkan pada masa yang akan datang. Namanya preseden, menganut sistem preseden. Maka dalam hal ini dia bebas merdeka untuk memutuskan perkara sehingga bisa saja menemukan hukum baru. Memang tugas hakim utamanya adalah harus menggali hukum yang ada. Tidak boleh dalam sistem hukum Indonesia pun bahwa hakim tidak boleh hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan, tetapi dia harus menggali. Ada atau tidak ada hukum lainnya, dia harus menggali sampai membuat suatu putusan. Yang kedua. Yang ketiga, ciri dari common law system itu adalah adversary system, ya, dalam peradilan, ya, adversary system dalam sistem peradilan, dalam proses peradilan. Apa itu? Ya. Adversary system itu adalah kalau dalam sistem pidana kita di Indonesia, hakim, kalau dalam pidana, hakim hanya bertemu dengan lawyer tergugat, lawyer terdakwa. Maka argumentasi hanya muncul dari hakim dan lawyer ini.
dalam sistem common law system ini bahwa pembuktian harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditimpa musibah, ditimpa masalah sengketa ini. Maka mereka harus dapat memberikan bukti sehingga nanti hakim menggunakan sistem juri biasanya hanya memutus berdasarkan pada bagaimana nalar para lawyer-lawyer ini. Sehingga lawyerlah ini yang berkewajiban untuk memberikan argumentasi pandangan-pandangan hukumnya. Sehingga hakim nanti lebih condong pada pendapat yang mana dialah nanti yang akan diputuskan. 3 ciri ini dimiliki 3 ciri utama dalam sistem common law ini mewakili dari ciri-ciri yang lain. Bagaimana dengan posisi Indonesia yang dijajah oleh Belanda, di mana Belanda menggunakan civil law system. Ya. Saat Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, sehari kemudian Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi. Lalu dalam ketentuan peralihan bahwa hukum yang ada dipakai selama negara kita belum menyusunnya yang baru. Berdasarkan asas korrespondensi ini, hukum-hukum Belanda seperti Burgerlijk Wetboek, BW, hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, Wetboek van Strafrecht, ya, hukum pidana, KUHP. Yang ketiga, Wetboek van Koophandel atau hukum dagang, KUHD, ini dipakai. Walaupun ini adalah buatan Belanda, sistem yang berlaku di Belanda, hukum yang berlaku di Belanda, tetapi kita pakai menjadi hukum di Indonesia. Kenapa? Karena tidak boleh ada kekosongan hukum. Melihat dari situ bahwa kita sudah menggunakan civil law system. Mengapa? Karena yang dikedepankan adalah kodifikasi. Kenapa ini lebih memberikan kepastian? Barang siapa mencuri, ada orang mencuri. Bagaimana kita menghukum orang mencuri? Sudah, di situ pasalnya. Apa penjara 5 tahun? Selesai. Karena ini kodifikasinya begitu, maka barang siapapun mencuri, tidak heran. Nenek mencuri, penjara. Mencuri coklat, penjara. Mencuri semangka, penjara. Mencuri kayu, penjara. Kenapa? Kodifikasinya berkata begitu. Apakah adil? Kajian berbeda. Kalau mencari adil mestinya memang orang mencuri, walaupun sama-sama mencuri, mengambil punya orang lain, apakah harus diberlakukan sama? Apakah dihukum dengan hukuman yang sama? Bagi orang yang yang fokus pada keadilan, tentunya beralasan, berbedalah. Bagi orang yang menganut aliran kepastian, aturannya sama kok, kenapa harus dibedakan? Sudah begitu ya? Mengerti di situ bahwa akibat kodifikasi itu punya pengaruh. Lambat laun kemudian Indonesia menyusun peraturan sampai perundang-undangan kita luar biasa, sudah ribuan. Apalagi peraturan-peraturan di bawahnya. Semakin banyak peraturan perundang-undangan. Itu kenapa? Karena memang kodifikasi dikedepankan. Sederhana, kita itu sudah menggunakan civil law system. Melihat pada kodifikasinya. Oke. Tetapi di bagian lain, pada sistem peradilan kita, bahwa hakim kita itu, dalam beberapa literatur saya temukan bahwa hakim kita itu terbagi pada 2 pola. Ada yang menggunakan pola civil law system. Artinya apa? Bahwa hakim terikat pada undang-undang. Apa yang ada dalam undang-undang itu yang diberlakukan, sehingga seakan-akan hakim itu adalah corong dari
undang-undang. Memberlakukan kodifikasi. Ada hakim berbeda, pola yang kedua, bahwa hakim melakukan kajian, pendalaman, ya, penemuan hukum. Apa? Ada normanya. Dalam undang-undang kita disebutkan bahwa hakim harus menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bagi hakim-hakim yang mengikuti paradigma yang kedua ini, maka dia bebas menentukan hukum sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan hasil ijtihadnya. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ya, itu dalam kajian fikih, kajian usul begitu. Lah, di Indonesia pada sistem peradilan kita terbagi pada 2 pola ini. Satu, hakim mengikuti norma yang sudah ada berupa peraturan perundang-undangan, tetapi hakim lain, ada kelompok lain yang tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama hukumnya, tetapi lebih kepada keberanian untuk menemukan hukum. Sehingga barangkali ada hukum-hukum yang berbeda dengan norma yang sudah ada sebelumnya. Kalau kita coba baca undang-undang kekuasaan kehakiman, ya, dalam kekuasaan kehakiman, nanti pada materi selanjutnya, sistem hukum peradilan kita akan menemukan corak tertentu begitu pada sistem peradilan. Tetapi ini masih pada aspek struktur hukum dan substansi hukumnya. Kalau pada sistem kodifikasinya seakan-akan kita ini civil law system, pada sistem peradilan terbagi dua paradigma, paradigma civil law dan paradigma common law system. Pada bagian kulturnya masyarakat kita, ya, justru berbeda dengan kondisi di atasnya. Masyarakat kita lebih religious law system. Mana lebih tunduk dan patuh masyarakat kita antara hukum, dalam hal ini perundang-undangan yang dibuat oleh negara, pemerintah, dengan norma agama. Mana lebih membuat tunduk dan taat, karena hukum itu, ya, norma itu harus mengapa membuat terikat kepada masyarakat. Kenapa kita harus patuh? Mana lebih dipatuhi antara norma agama dengan norma, dalam hal ini adalah kaidah hukum negara. Jika begitu sudah lepas dari 2 sistem besar. Barangkali sudah masuk pada religious law system. Buktinya bahwa hukum agama sudah masuk pada substansi perundang-undangan kita. Ada undang-undang perkawinan, undang-undang perwakafan, undang-undang perbankan syariah. Bahwa ekonomi syariah pun sudah menjadi kompetensi absolut dari peradilan agama. Hal ini memberikan arti bahwa norma agama sudah tidak sekedar menjadi dasar spiritualitas semata warga negara, masyarakat, tetapi sudah menjadi kaidah hukum. Dalam ini adalah kaidah ketuhanan, sehingga agama menjadi penting. Dan ini selaras dengan Pancasila kita bahwa kita berketuhanan yang Maha Esa. Sehingga norma yang tercantum dalam ajaran agama suatu negara, karena kita lebih mayoritas agama Islam, maka norma-norma agama ini juga memberikan pengaruh terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan. Ada bagian lain masyarakat kita justru cenderung pada hukum adatnya. Bali satu misal, condong pada hukum adat, kuat adatnya. Kalau Jawa, Madura barangkali sudah mulai
berangsur punah, bahkan bukan berangsur punah, barangkali sudah punah. Tetapi pada daerah-daerah tertentu justru kuat dengan hukum adatnya. Tidak heran juga karena Indonesia itu memang sebelum merdeka sudah memiliki tatanan hukum berupa hukum adat yang sangat kuat sekali. Ya. Kalau melihat ini nampaknya apa iya kita menggunakan civil law system? Sedangkan di bawah sudah campur-campur begitu. Maka kemudian yang saya katakan tadi di awal, jangan-jangan Indonesia ini sudah mix campuran sistem hukumnya. Entah campuran apa. Ya, apakah berlapis? Apakah membaur menjadi satu sehingga tidak ada polanya? Atau terklasifikasi. Bagian ini agama, bagian ini civil law, bagian ini common law, bagian ini adat. Ya. Tapi itulah kondisi hukum kita. Tidak heran kalau kita lihat misalnya dalam civil law hukum kita itu ya semua diatur berdasarkan pada Pancasila. Pancasila kita menjadi sumber dari segala sumber hukum. Maka undang-undang kita ada nilai-nilai Pancasilanya. Peradilan kita juga menggunakan putusannya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah ciri Pancasila juga. Walaupun hakim bebas memutuskan berkeadilan, tetapi tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Ya, masyarakat kita yang religius, jangan-jangan memang kita ini mix. Ya, tetapi ada yang berpandangan bahwa kita menggunakan sistem hukum Pancasila. Mana yang benar? Mari kita kaji bersama. Ya, baca artikel dan buku-buku sehingga bisa menambah wawasan kita. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Mari kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.